Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Farad Yuseki dengan NIM 2022 0221010143. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi dan juga politik dari segi metode dan juga substansi dengan konteks dengan topik pertarungan kepentingan lokal dalam sengketa wilayah pesisir, tinjauan ekonomi politik terhadap konflik 13 pulau. Oke, jadi konflik 13 pulau antara Pemkab Trenggalek dan juga Pemkab Tulungagung mencerminkan sengketa batas wilayah administratif dan kepemilikan sumber daya alam yang terjadi di wilayah pesisir selatan Jawa Timur. Kedua daerah ini saling mengklaim pulau-pulau kecil yang memiliki potensi ekonomi dan juga nilai strategis. Berikut adalah metode analisis ekonomi dan juga analisis politik. Dalam cara pendekatan metode yaitu menghasilkan pemerintah daerah cenderung menggunakan metode administratif spasial seperti data peta wilayah geospasial, koordinat batas administratif dan juga dokumen historis wilayah, sehingga mereka itu tidak melakukan valuasi ekonomi wilayah, analisis biaya manfaat, cost benefit analysis, dan juga kajian distribusi potensi atau PAD, pendapatan asli daerah, yang dimana dapat mengurangi pendekatan di mana metode ini terlalu teknokratis dan mengabaikan kalkulasi ekonomi yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya adalah sehingga mendapatkan substansi, yakni adalah tidak ada substansi kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan ekonomi bersama bagi hasil pendapatan dan juga pemanfaatan potensi wisata atau laut secara kolaboratif, di mana dampaknya adalah ketidakpastian hukum menghambat pembangunan ekonomi lokal dan menurunkan daya tarik investor. Selanjutnya adalah dalam kacamata analisis politik, di mana analisis politik ini ada yang pertama ada dengan cara pendekatan metode. Proses kebijakan didominasi oleh kepala daerah dan elit lokal, alat legitimasi politik, kurangnya partisipasi masyarakat, dan juga tidak adanya mediasi politik secara formal. Metode tersebut bersifat top-down, eksklusif, dan cenderung memperkuat konflik daripada menyelesaikannya, sehingga menghasilkan substansi kepentingan elektoral dalam simbolik seperti menjaga martabat wilayah, penegasan kekuasaan administratif bukan solusi kolaboratif, dan juga tidak ada kerangkanya kebijakan untuk membangun relasi antar daerah yang saling menguntungkan. Akibatnya, kebijakan tidak menyentuh akar masalah, kepastian hukum, pengelolaan sumber daya, dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir. Substansi lebih menekankan klaim teritorial, bukan integrasi wilayah atau pelayanan publik lintas batas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik 13 pulau bukan hanya soal batas wilayah administratif, tetapi soal pertarungan kepentingan ekonomi dan juga kekuasaan lokal. Sayangnya, baik dari segi metode maupun substansi, kebijakan yang diambil saat ini belum menjawab kebutuhan real pembangunan daerah secara sinergis. Diperlukan juga pendekatan ekonomi politik yang lebih inklusif, kolaboratif, dan juga berbasis kepentingan publik jangka panjang. Sekian penjelasan analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.